Halo Sobat Mistis, kisah kali ini berjudul Bayangan di Tepi Jurang. Oke, sebelum lanjut, yang pernah tahu atau pernah lewat jurang, coba like dan subscribe. Ubur-ubur ikan cucut. Oke, kita lanjut. Malam itu, hujan turun gerimis, membasahi jalanan setapak yang mengarah ke puncak bukit. Angin yang berembus dari jurang di sisi kiri jalan terasa dingin menusuk tulang. Awan kelabu menggantung rendah seolah menekan perasaan siapapun yang melintas di sana. Danu melajukan motornya perlahan. Jalan ini bukan jalur utama, tapi lebih pendek untuk mencapai rumah di desa sebelah. Ia sudah sering sekali melewati jalanan ini. Tapi setiap kali hujan turun, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Jadi seolah-olah ada makhluk lain atau siapapun itu sedang mengawasinya ketika berjalan atau melintas daerah situ. Sampai akhirnya malam ini ia melihatnya. Di seberang jalan, tepat di tepi jurang, berdiri sosok berbaju putih. Wajahnya samar tertutup bayangan, rambutnya panjang, tergerai basah oleh hujan. Yang membuat Danu merinding adalah kenyataan bahwa di tempat sosok itu berdiri tidak ada jalur atau tanah yang cukup kuat untuk menahan tubuh manusia. Itu adalah bibir jurang yang curam, hanya sedikit rerumputan liar yang tumbuh di sana. Jadi tidak mungkin kalau ada manusia di tempat itu dan berdiri. Kalau toh ada, pasti sudah jatuh karena tanahnya tidak mampu menahan beban tubuh manusia. Jantung Danu di situ berdegup kencang. Ia mempercepat laju motornya, berharap biar segera cepat melewati atau melintasi tempat itu. Mencoba tidak memikirkan apa yang baru saja dilihatnya. Namun sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus dihantui pertanyaan, siapa atau apa yang berdiri di sana tadi. Dalam perjalanan pulang, bahkan sampai di rumah, Danu pun terus kepikiran, itu tadi siapa ya? Apa itu tadi ya kira-kira ya? Manusia atau bukan? Bentuknya sih seperti manusia, tapi nggak mungkin ada manusia di situ. Nah, keesokan harinya Danu menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya yang bernama Anton. "Kamu yakin itu manusia?" tanya Anton dengan alis terangkat karena tidak percaya. "Aku nggak tahu," jawab Danu ragu. "Tapi nggak mungkin ada orang yang berdiri di sana. Jurangnya curam banget," kata Danu. Anton tertawa kecil, tapi ada sesuatu di matanya yang menunjukkan ketertarikan Anton kepada cerita Danu tadi. Gimana kalau kita lihat lagi malam ini? Aku penasaran," kata Anton, ngajak Danu untuk melihat kejadian itu lagi, untuk benar-benar membuktikan apa yang dikatakan Danu. Danu pun ragu di situ karena tidak mau mengulangi hal yang sama, tidak mau mengulangi ketakutan yang sama. Tapi rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Malamnya mereka kembali ke lokasi itu dan kondisi langit pun mendung. Bulan tersembunyi di balik awan karena posisinya mendung, membuat suasana semakin kelam. Angin tertiup lebih kencang dibanding malam-malam sebelumnya. Hembusan angin sangat luar biasa dan kondisinya membuat suasana, karena anginnya seperti itu dan kondisinya sepi sunyi, membuat semuanya terasa mistis. Saat mereka tiba di tempat itu, jantung Danu berdebar kencang. Ya, karena mungkin agak takut ya melihat hal yang sama seperti kemarin. Sosok itu masih ada, berdiri di tempat yang sama, tak bergerak, hanya diam. "Astaga!" bisik Anton, langkahnya mundur setengah langkah. Namun sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Saat mereka menatap sosok itu lebih lama, tiba-tiba sosok itu bergerak. Yang tadinya diam gara-gara dilihat terus,
mungkin merasa diawasi. Akhirnya sosok itu bergerak, bukan berjalan, melainkan melayang ke belakang, masuk ke dalam jurang. Jadi makhluk itu terbang ke belakang dan masuk ke dalam jurang. Di situ Anton ketakutan, sampai-sampai yang dilakukan Anton adalah berteriak seperti anak kecil. Danu pun di situ dia membeku karena ketakutan. Tidak ada suara jatuh, tidak ada bunyi apapun, hanya ada kesunyian yang mencekam. Meskipun Anton dan Danu tahu ada makhluk yang lompat ke dalam jurang, tapi tidak ada benturan atau suara jatuh, benda jatuh atau manusia jatuh, nggak ada. Mereka berdua langsung berlari secepat mungkin, meninggalkan tempat itu tanpa berani menoleh ke belakang. Karena apa? Takut diikuti oleh makhluk itu. Setiba di rumah, Anton masih terengah-engah, masih kecapean. Tangan kakinya, badannya gemeteran. Dan dia bilang gini, "Itu bukan manusia deh kelihatannya, Nu." Astaga, iya itu bukan manusia. Saya yakin itu bukan manusia. Karena kalau manusia nggak mungkin bisa terbang kayak gitu. Dan nggak mungkin ketika jatuh nggak ada suaranya. Nah itu bener-bener nggak ada suaranya. Lo tahu sendiri kan? Danu tidak bisa menyangkal itu. Dan di wajah Danu bener-bener tergambarkan raut wajah ketakutan. Padahal yang sedari siang Danu, meskipun Danu sudah mengajak, dia berusaha untuk tidak mau, Anton tetap mengajak dan akhirnya mereka ketakutan sendiri. Sejak kejadian itu, Danu sering merasa diawasi. Setiap malam ia bermimpi tentang sosok berbaju putih itu, berdiri di tepi jurang menatapnya tanpa wajah. Jadi tanpa wajah, seolah-olah mukanya itu menghadap ke dia tapi tanpa wajah. Akhirnya Danu memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia pergi ke rumah Pak Karta, seorang tetua desa yang tahu banyak tentang sejarah tempat-tempat di situ. Pak Karta mendengarkan ceritanya dengan raut wajah serius. "Kamu melihatnya juga ya?" gumamnya pelan, kata Pak Karta sambil agak penasaran. Danu menelan ludah di situ. "Jadi memang ada sesuatu di sana, Pak?" Penasaran, Danu tanya seperti itu kepada Pak Karta. Dan Pak Karta tanpa ekspresi menganggukkan kepalanya. Dan dia bilang seperti ini, "Beberapa tahun lalu ada seseorang atau ada seorang perempuan yang bunuh diri di jurang itu. Namanya Sari. Ia hamil di luar nikah, tapi ayah si bayi menolak bertanggung jawab. Sari malu, tidak tahan dengan gunjingan warga. Akhirnya dia melompat di sana." Danu merasakan bulu kuduknya berdiri. Sejak saat itu, lanjut Pak Karta, banyak yang melihat bayangannya berdiri di tepi jurang. Kadang hanya diam, kadang melompat lagi ke dalam kegelapan atau ke dalam jurang itu. Danu di situ merasa tenggorokannya kering karena mendengar cerita Pak Karta. Apa dia ingin sesuatu, Pak?" tanya Danu. Pak Karta menatapnya dalam-dalam. "Mungkin dia ingin seseorang tahu bahwa dia masih ada, atau dia mencari seseorang yang menemaninya. Mungkin dia merasa kesepian sehingga dia butuh teman. Jadi dia berusaha untuk mencari teman." Malam itu Danu tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh cerita Pak Karta. Ia berpikir, jika benar arwah Sari masih ada di sana, apakah ada cara untuk membantunya? Akhirnya Danu memutuskan untuk kembali ke jurang itu sendirian. Saat ia tiba, sosok itu sudah ada di sana, berdiri diam seperti sebelum-sebelumnya. Danu memanggil, tapi sambil ia menguatkan hatinya. "Sari," panggilnya pelan. "Apa benar itu Sari?" Sosok itu tidak menjawab, tapi kepalanya sedikit miring,
seolah mendengarnya. Danu merasa semakin merinding. Kalau kamu butuh bantuan, begitu kata Danu, tanya lagi. Katakan sesuatu, lanjutnya. Danu sangat penasaran di situ. Angin bertiup kencang dan tiba-tiba sosok itu bergerak. Ia melayang mendekati Danu, perlahan sambil terus melayang ke arah Danu tanpa suara. Danu melangkah mundur, napasnya tercekat. Sosok itu kini sangat dekat dengan Danu, dan Danu bisa melihat wajahnya. Wajah seorang perempuan muda, tapi matanya kosong, bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu tanpa suara. Tiba-tiba tubuh Danu terasa berat, kakinya sulit digerakkan, seolah ada sesuatu yang menariknya ke tepi jurang. Panik di situ Danu. Danu mencoba melawan, tapi semakin ia berusaha, semakin kuat tarikan itu. Sosok Sari kini tersenyum, tetapi senyum itu bukan senyum manusia, melainkan senyum yang mengerikan. Danu hampir jatuh ke dalam jurang ketika tiba-tiba ada suara keras di belakangnya. Danu, pegang tanganku. Nah, ternyata itu Anton. Danu merasa genggaman kuat menariknya kembali ke tanah yang kokoh. Jadi Danu ditarik ke pinggir. Saat ia menoleh, sosok Sari itu sudah menghilang. Anton menarik Danu menjauh dari jurang. Hei, kamu gila ya? Apa kamu mau mati? Apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Ngapain coba? Danu gemetar, masih shock. Aku pikir aku bisa membantunya, kata Danu. Anton menatapnya dengan ngeri. Dia bukan minta bantuan, dia mau kamu ikut dengannya. Kamu mati sama dia. Dah, sadar dulu. Akhirnya sejak malam itu Danu tak pernah lagi mendekati jurang itu. Ia belajar dari pengalamannya bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan, yang sebaiknya tidak dicari tahu lebih jauh. Malam terakhir ia melihat sosok itu bukan lagi di jurang, tapi di cermin kamarnya. Hanya sekelebat, sekejap, tapi cukup untuk membuatnya sadar. Sari mungkin sudah berhenti menunggu di jurang, tapi bukan berarti ia telah pergi. Nah, pesan yang mungkin bisa kita petik di sini adalah tidak semua misteri harus dipecahkan. Terkadang mencoba memahami sesuatu yang tak seharusnya kita ganggu justru membuat kita terjerat dalam kegelapan yang lebih dalam. Jika seseorang telah pergi dari dunia ini, jangan ganggu lagi, karena biasanya mereka belum benar-benar mati dalam bayangan mereka sendiri. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda loncengnya agar kalian menjadi penonton pertama video terbaru kami. Terima kasih. See you next time.